Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam membuatkan Anda setiap update terbaru. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Kamis 25 Maret 2021. Kalau kita lihat apa yang terjadi di market Amerika tadi malam, sungguh luar biasa, di mana market Amerika yang boleh dibilang starting atau dimulai dari zona hijau, kemudian terus merosot ke bawah. Jadi walaupun S&P 500 satu harian hampir berada di dalam zona hijau, akhirnya ditutup di dalam zona merah yang terseret akibat menurun tajamnya saham-saham teknologi Nasdaq. Jadi kalau kita lihat memang tekanan dari naiknya atau menguatnya dolar indeks cukup membuat market Amerika sedikit oleng ya. Dow Jones sendiri memang tidak mengalami perubahan begitu banyak, hanya negatif atau minus 0,01% atau 3,1 poin ke 32.420. Tetapi Nasdaq mengalami penurunan 2% atau 2,01% tepatnya, 265,8 poin ke 12.962. Sedangkan S&P 500 mengalami pelemahan 0,55% atau 21,4 poin ke 3.889. Jadi memang dalam beberapa minggu terakhir ini saham-saham tech terus mengalami pelemahan atau rotasi perpindahan sektor. Kemudian kalau kita lihat market Eropa sedikit berbeda. Market Eropa bergerak mix tipis, di mana FTSE 100 Index London memimpin penguatan dengan mengalami kenaikan 13,7 poin atau 0,2% ke 6.713. Sedangkan GDXI atau Xetra-DAX Frankfurt melemah 0,35% atau 51,6 poin ke 14.610. Sementara CAC Prancis bergerak datar, hanya positif tipis 0,03% atau 1,99 poin ke 5.947. Lalu kalau kita lihat posisi dari dolar indeks sendiri saat ini adalah 92,588 atau mengalami penguatan 0,252 poin atau 0,27%. Dan ini mengakibatkan rupiah kita kembali melemah 0,2% atau 28,5 poin ke 14.425,5. Dan melemahnya rupiah ini juga justru akan menjadi tantangan tersendiri bagi IHSG pagi ini. Sementara kalau kita lihat TLKM NYSE atau TLKM, saham Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange, mengalami penguatan tipis 0,12 poin atau 0,52% ke 23,21, yang kalau kita rupiahkan adalah 3.355. Jadi harga Telkom di Amerika adalah 3.355. Kemudian EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange yang Anda bisa googling apa saja sahamnya, mengalami penurunan 1,15% atau 0,26 poin ke 22,26. Dan kita berpindah berikutnya ke pasar komoditi, di mana Western Texas Industries Oil atau minyak atau WTI Oil mengalami penguatan 3,6 poin atau 6,25% ke 61,18. Sementara gold atau emas mengalami penguatan tipis 0,42% atau 7,2 poin ke 1.735 US dollar per troy ounce. Timah kembali melemah 352,5 poin atau 1,38% ke 25.267,5. Sementara nikel menguat tipis 112 poin atau 0,7% ke 16.167,5. Batubara Newcastle
untuk kontrak bulan Maret tidak mengalami perubahan, tetap di 94,5. Sedangkan untuk kontrak bulan April mengalami kenaikan tipis 0,8 poin atau 0,85% ke 95,40. Batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Maret juga tidak mengalami perubahan, tetap di 68,5. Sedangkan untuk kontrak bulan Aprilnya mengalami kenaikan tipis 0,45 poin atau 0,65% ke 70,15. Sementara CPO kembali juga mengalami penguatan yang sangat tipis 0,08% atau 3 poin ke 3.930. Dan kalau kita lihat wood pulp atau bubur kertas mengalami penurunan 50 poin atau 0,86% ke 5.762,5. Dan kita bergeser melihat bagaimana pembukaan dari market Asia. Dan juga kita akan coba melihat Dow Jones Index Future. Dow Jones Index Future kalau kita lihat pagi ini berada di dalam posisi positif 66 poin atau 0,2% ke 32.389. Tentu ini akan membawa angin positif untuk Nikkei 225 Tokyo Jepang, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang yang tadinya dibuka berada dalam posisi hijau tipis, sekarang agak besar menjadi positif 141,48 poin atau 0,49% ke 28.549,5. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney, indeks negara Australia ini juga mengalami zona positif atau hijau, kenaikan sebesar 16,6 poin atau 0,24% ke 6.795,40. Sedangkan indeks Kospi Korea atau Kospi Seoul juga mengalami kenaikan tipis 10,15 poin atau 0,34% ke 3.006,50. Tetapi yang mengkhawatirkan adalah posisi dolar indeks tetap masih berada di dalam zona hijau. Lalu bagaimana dengan IHSG? Dalam market review yang kami buat kemarin sore atau kemarin malam, kami mengatakan IHSG sudah mengalami 3 hari pelemahan berturut-turut sejak hari Senin, dan pelemahannya cukup dalam ya. Tanggal 22 pelemahan 0,87%, tanggal 23 0,77%, dan tanggal 24 1,54%. Jadi sudah lebih dari 3% IHSG melemah. Jadi kemungkinan besar hari ini 51% IHSG akan mengalami rebound ya, atau mengalami pantulan. Tapi kalau kita lihat sama dengan di market Asia, pantulannya mungkin tidak terlalu besar atau hanya kecil saja, yang dikarenakan memang tekanan dari Eido yang pertama, yang kita lihat Eido minus cukup banyak 1% lebih. Kemudian kalau kita lihat juga dari dolar indeks yang menguat terus, dan kemungkinan besar hari ini rupiah akan kembali tertekan. Jadi kami tidak berani memberikan lebih dari 51% hijau ya. Jadi kalaupun hijau, kemungkinan besar IHSG akan hanya hijaunya tidak terlampau banyak ya, mungkin sekitar 0,5 ke bawah gitu ya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami BestBiz ID. Sampai jumpa.